yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama tentu saya mengajak rekan-rekan semua kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan atas karunia dan rahmat hidayah dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita sama-sama bisa hadir di dalam acara janji kinerja dan pembangunan soliditas di jajaran Kemenkumham. Tentu pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuai dengan permintaan dari panitia. Yang pertama adalah saya sedikit mengupas beberapa catatan yang ada di tulisan-tulisan Bapak Menkumham. Di depan tertulis adalah Kumham tahun 2021 lebih maju dan lebih pasti. Mungkin ada yang bertanya karena tidak dijelaskan tadi oleh pembawa acara pasti apa. Ternyata setelah saya cari-cari di dalam catatan Kumham, pasti itu terdiri dari satu profesional. P pasti. A-nya adalah akuntabel, S-nya sinergi, transparan dan inovatif. Karena kalimat inilah yang membawa Kumham tidak pernah ragu dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya di dalam mewujudkan tujuan negara. Sebagaimana kita pahami di alinea 4 pembukaan merasa negara Indonesia tahun 1945 yang telah menyebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Saya kira semua kita selaku anak bangsa tidak bisa lepas dari kerja-kerja kita untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, termasuk kami di KPK. Tugas KPK adalah pandang sekali, banyak orang tahunya OTT. Tugas KPK yang pertama adalah melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Yang kedua, berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan tugas pelayanan publik. Yang ketiga, monitoring atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi. Nah, yang E dan F ini Pak, yang sering ditunggu orang, yaitu penyelidikan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim dan pengadilan yang telah memperoleh putusan tetap. Hanya 20% Pak yang ditunggu orang, yaitu siapa yang kira-kira diumumkan menjadi tersangka dan siapa yang ditangkap. Padahal tujuan penegakan hukum 3 setidak-tidaknya. Yang pertama, menimbulkan kepastian hukum. Apakah mengumumkan tersangka merupakan kepastian hukum? Tentu tidak, karena akan mengganggu suasana kebatinan dan sanksi sosial sudah melekat kepada anak, istri, suami, mertua, menantu. Kalau orang umumkan sudah tersangka, kalau sudah tersangka tangkap, tahan saja. Karena cepat-cepat kita proses peradilan. Karena prinsip yang disampaikan oleh Pak Profesor Ide Haris kepada saya, the sunset principle kita harus tegakkan. Setiap orang yang sudah diumumkan tersangka perlu dipercepat untuk diajukan pemeriksaan peradilan, bukan diumumkan. Saya lapor kepada Pak Menkumham, setuju beliau, saya laksanakan. Jadi tidak perlu menunggu siapa yang akan diumumkan. Pokoknya kalau kita sudah umumkan tersangka, sudah ada Pak di belakang kita bahwa dia adalah sebagai tersangka. Karena sesungguhnya prinsip-prinsip peradilan kepastian hukum. Kedua adalah menegakkan keadilan. Apakah kita akan menegakkan keadilan kalau setelah mengumumkan orang sebagai tersangka? Belum tentu juga. Apakah akan mendatangkan kemanfaatan? Belum tentu juga. Pada prinsip penegakan hukum ada 3. 1, menimbulkan kepastian hukum, keasas keadilan, dan kemanfaatan. Ini sedikit saya sampaikan karena biasanya Pak kalau ketua KPK Pak ditunggu itu
Yang berikutnya, prinsip-prinsip tadi tentu kita pegang teguh, dan pada kesempatan hari ini tentu ini adalah upaya kita untuk tidak melakukan perbuatan melawan. Jadi zona integritas yang kita canangkan hari ini dalam rangka mewujudkan satuan kerja di jajaran Kemenkumham untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah demokrasi bersih melayani. Mudah-mudahan terwujud. Dan alhamdulillah menurut informasi yang baru saya dapatkan, Pak, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kumham. Moto Kumham yang dikatakan Kumham menuju organisasi kelas dunia, mudah-mudahan tercapai, Pak. Tetapi saya tidak pernah ragu, Pak, karena data yang ada, karena tadi mungkin di akhir nanti disampaikan oleh Pak Kumham, mohon maaf saya mendahului. Apresiasinya adalah karena Kumham tahun ini telah berhasil memperoleh predikat 72 satker sebagai wilayah bebas korupsi. Terima kasih, Pak. Ada 11 satker yang memperoleh wilayah birokrasi bersih melayani. Saya bangga, Pak, dengan prestasi ini. Karena setidak-tidaknya sudah mengurangi beban pekerjaan saya untuk melakukan OTT. Itu, Pak. Selanjutnya, Pak, saya di KPK, kami semua insan KPK melakukan pemberantasan korupsi dengan 3 pendekatan. Mudah-mudahan sekarang belum ada kampanye ya, jadi saya masih halal Pak begini. Tapi nanti kalau sudah ada pilkada, tidak boleh lagi Pak hukum saya gini. 3, pertama adalah strategi pendidikan masyarakat. Kita lakukan pendekatan pendidikan masyarakat agar orang paham apa itu korupsi, paham kenapa korupsi terjadi, paham juga bahaya korupsi. Karena sesungguhnya korupsi itu bukan hanya perbuatan melanggar hukum, bukan hanya sekedar perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jauh dari itu, korupsi merampas hak-hak rakyat, hak-hak kita semua. Jadi kalau kita melakukan korupsi, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tapi kita sudah merampas hak-hak rakyat dan hak-hak kita semua. Dan itu bisa menyebabkan gagalnya tujuan negara. Jadi kami mengembangkan pendekatan di masyarakat, keinginan satu, Pak, supaya orang tidak ingin melakukan korupsi. Kita sentuh mindset, alam pikirannya, sikap perilakunya berubah supaya tidak ingin korupsi. Yang kedua yang kami lakukan, Pak, adalah terkait dengan peningkatan pencegahan. Kami ingin melakukan perbaikan sistem supaya tidak ada peluang, supaya tidak ada kesempatan orang melakukan korupsi. Karena pada teori yang pernah kami baca, corruption because of fair, bad and weak system. Korupsi juga disebabkan karena gagal, lemah dan buruknya sistem. Kami titip kepada Menkumham untuk terus tidak pernah berhenti untuk melakukan perbaikan sistem sehingga tidak terjadi korupsi. Yang terakhir, KPK melakukan tindakan, yaitu pendekatan pendidikan, tentu dengan azas-azas tugas pokok KPK, profesional, akuntabel, transparan, demi kepentingan umum, dan tentu juga tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Selamat untuk rekan-rekan terus berkarya untuk bangsa, membangun integritas sehingga terwujudnya wilayah bebas korupsi, wilayah demokrasi bersih melayani, sehingga mimpi kita, bangsa kita, NKRI bebas dari korupsi betul-betul bisa kita wujudkan. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada yang terhormat Bapak Cahyo Kumolo Kamisel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua Fraksi DPR RI, Bapak Utut. Yang saya hormati Bapak Menko Polhukam. Yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta Wakil Menteri Hukum dan HAM dan para pejabat di Kementerian Hukum dan HAM, baik di Kementerian maupun di Kanwil. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Ombudsman, yang saya hormati Bapak Ketua KPK, yang saya hormati Bapak Asisten SDM Mabes Polri, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala BIN, yang saya hormati Pak Tony yang mewakili Pak Jaksa Agung, Bapak Ibu sekalian yang tidak kami sebut satu persatu. Dengan seizin Bapak Menko Polhukam, saya akan menyampaikan sambutan singkat dan kesimpulan karena ya panjang Pak Menko Polhukam. Yang pertama, arahan Bapak Presiden memasukkan visi-visi reformasi birokrasi tujuannya adalah yang pertama, mempercepat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena tugas aparatur sipil negara, termasuk kepolisian dan TNI, adalah menggerakkan dan mengorganisir serta melayani masyarakat. Yang kedua adalah mempercepat proses perizinan, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, mulai provinsi sampai desa dan kelurahan. Dan ini seiring dengan selesainya Undang-Undang Cipta Kerja, tujuan utamanya adalah di 2 poin. Yang ketiga, arahan Presiden adalah aparatur sipil negara, khususnya pimpinannya, harus berani mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Berani memangkas birokrasi yang panjang menjadi birokrasi yang pendek. Ini semata-mata dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat investasi yang baik. Ini arahan Bapak Presiden. Membangun birokrasi yang simpel, pemerintahan yang smart, pemerintahan yang terus membangun inovasi-inovasi dalam upaya untuk mempercepat proses pengambilan keputusan politik pembangunan di semua tingkat. Ini yang pertama. Yang kedua, tantangan bangsa setelah 75 tahun merdeka, yang pertama adalah radikalisme terorisme. Ini tantangan bangsa yang paling luar biasa. Maka kita semua harus berani menentukan sikap siapa kawan dan siapa lawan pada perorangan, kelompok, golongan yang dia terang-terangan, terbuka maupun tertutup, mengembangkan pola-pola radikalisme dan terorisme, termasuk ingin merubah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memporak-porandakan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan tanggung jawabnya TNI Polri saja, tapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk aparatur sipil negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, DPR, dan semua pihak. Tantangan yang kedua, tadi Bapak Ketua KPK sudah menyinggung, adalah memahami area rawan korupsi. Mari kita saling mengingatkan di antara kita, termasuk saya. Masalah perencanaan anggaran. Yang kedua, dana hibah dan dana bansos. Yang ketiga, retribusi dan pajak. Yang keempat, mekanisme pembelian barang dan jasa serta jual beli
jabatan. Ini area rawan korupsi yang sampai sekarang masih melingkupi di antara kita semua. Tantangan yang ketiga bangsa ini adalah masalah narkoba. Ini mulai kelas sabu yang tercanggih sampai membakar ban, lem takol itu bisa menjadi narkoba. Ini ancaman serius kita yang ketiga. Ancaman yang keempat, bagaimana arahan Bapak Jokowi adalah bencana alam. Setiap detik, setiap menit bisa gunung meletus, bisa tanah longsor, bisa gempa bumi, bisa tsunami, dan sekarang ada pandemi COVID. Di samping ada demam berdarah, malaria. Ini 4 tantangan bangsa yang harus kita cermati dengan baik. Dan untuk menanggulangi ini, arahan Bapak Presiden Pak Jokowi, pemerintah harus memangkas birokrasi, cepat mengambil keputusan, berani mengambil keputusan. Mohon izin, Pak Menko, secara kelembagaan, Presiden pertama Bung Karno sudah menata membentuk IPDN supaya tata kelola pemerintahannya bisa solid utuh. Yang kedua, Bapak Bung Karno juga membentuk Lemhanas supaya pola pikir para pejabat di eselon 1 dan eselon 2 berpola pikir yang komprehensif, integral, memahami secara geopolitik dan wawasan Nusantara negara. Pada era Pak Harto, dari program semesta jangka panjang Bung Karno menjadi realitas paling simpel Pak Harto itu. Kekuasaan dipegang oleh 5 orang. 1 Presiden Soeharto, yang kedua Wapres itu ada ban serep, nggak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga Seknek dan Sekap merangkap ketua umum Golkar, di mana jalur A, ABRI, TNI Polri terlibat dalam proses pengambilan keputusan lewat Pak Sudarmono, dan jalur B-nya Polri juga sama lewat Golkar. Selesai 32 tahun Pak Harto berkuasa. Ditambah lagi Sesda Lubang Pak Solihin Kim itu menentukan struktur mulai siapa jadi sekjen, irjen, sampai bupati, wali kota, sekda di bawah. Ditambah lagi Pak Sudomo dan Pak Mitro Popkampi itu menata intelijen, menata TNI Polri. Selesai. Simple. Era reformasi yang sudah tidak ada GBHN, karena GBHN terakhir zaman Gus Dur dan Ibu Megawati. Era reformasi itulah yang saya kira sampai Pak Jokowi ini janji kampanye seorang presiden menjadi program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Begitu ruwetnya. Saya memahami, saya ikuti terus. Kita punya Menko yang membanggakan karena beliau nggak bisa disinggung di mana-mana karena dasarnya dasar konstitusi dan hukum. Ini saya kira problem permasalahan yang akhirnya Bapak Presiden menerapkan reformasi birokrasi secara utuh dalam konteks untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Berikutnya, Pan RB tidak bekerja sendiri untuk menjabarkan visi-visi Presiden. Kita punya paguyuban, 1 bersama KPK untuk stranas pencegahan korupsi. Kedua, bersama Ombudsman untuk menyerap keluhan-keluhan, pengaduan-pengaduan masyarakat. Yang ketiga, dengan BKN dalam rangka perencanaan dan rekrutmen CPNS sampai tenaga fungsional dan P3K. Kemudian bersama KSN dalam rangka untuk sistem meritnya, kemudian PLAN dengan sistem pendidikannya, dan yang terakhir dengan ANRI untuk arsip nasional. Kami terima kasih pada Ketua KPK, kami sudah diberikan satu gedung bangunan hasil sitaan Pak Firly untuk ANRI arsip pencegahan korupsi, khususnya gedung 8 lantai di tempat yang strategis dari sitaan KPK. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, demikian inti permasalahan daripada reformasi
birokrasi dan tantangan-tantangan bangsa. Pak Jokowi, Bapak Presiden, Pak Ma'ruf Amin optimis ini bisa diwujudkan dengan baik. Karena beliau juga selalu mengingatkan bahwa setiap pejabat aparatur pimpinan pusat maupun daerah harus punya impian, harus punya konsep. Sebagaimana Bung Karno selalu mengatakan, setiap pimpinan harus punya imajinasi, setiap pimpinan harus punya konsep. Dengan imajinasi, impian, dan konsep itu, dia bisa menjabarkan. Dan ini dijabarkan oleh Bapak Jokowi dengan visi-visi dan 5 skala prioritas program Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, kami juga tantangan bangsa yang begitu berat tadi. Panglima Besar Jenderal Sudirman juga selalu mengatakan, orang-orang baik kalau hanya berdiam diri, orang-orang jahat akan semakin merajalela. Dan kita orang baik harus selalu mengingatkan ancaman radikalisme terorisme, ancaman korupsi, ancaman narkoba, dan harus terus sigap bergotong royong melawan bencana alam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang punya komitmen terhadap pembangunan zona integritas dan bahkan menjadi salah satu role model terbaik di tahun 2020. Dari hasil evaluasi tadi sudah disebutkan bahwa menempatkan 72 unit kerjanya yang berpredikat menuju WPK dan 11 unit kerja yang berpredikat menuju WBBDM. Sebenarnya lebih, Pak Menteri Hukum dan HAM, karena ada anak buah Bapak yang tidak percaya melakukan lobby-lobby ke panel. Padahal itu sudah bagus, tapi dia melakukan lobby-lobby ya langsung saya drop. Contoh kecil. Oleh karena itu, capaian tersebut menjadi prestasi yang luar biasa. Menuntut kami juga, karena PAN-RB juga belum seperti Kementerian Hukum dan HAM, masalah yang berkaitan dengan digitalisasi. Kita belum, Pak. Kemarin kami juga meminta pada PAN-RB dan sudah membuat surat kepada Sekjen, Sesmen, Sestama, Kementerian Lembaga dan Sekda-Sekda untuk meniru yang pertama kali dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Membangun unit kerja pelayanan berpredikat BPK dan BBM mensyaratkan komitmen yang tinggi. Pimpinan instansi, pimpinan unit kerja, dan jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan bahwa mari kita tingkatkan komitmen dan pemahaman dalam pembangunan zona integritas serta merubah pola pikir dan budaya kerja. Yang kedua, meningkatkan kemudahan pelayanan melalui kualitas pelayanan yang lebih baik dan semangat hospitality serta kepuasan publik. Yang ketiga, membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat. Yang keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas secara berkelanjutan. Dan kelima, menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan setiap inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat. Jangan sampai hari ini kita meresmikan pelayanan publik yang terbaik di sebuah pemerintah daerah. Yang kemarin kami hadir di satu daerah meresmikan Bapak Menko. 2 minggu setelah diresmikan yang terbaik, bupatinya tersangka mafia tanah, memperlambat proses perizinan yang digarap oleh kejaksaan. Saya kira banyak hal-hal ini yang perlu kita perbaiki. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas komitmen dan kerja keras kita sekalian, saling mengingatkan di antara kita kepada Kepala Unit Satuan Kerja dan seluruh tugas Unas Pengayoman
Semoga apa yang telah dikerjakan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan kita semuanya. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita dalam mengemban tugas kita masing-masing. Mari kita terus bekerja, terus berinovasi, terus berdedikasi untuk membangun negeri, terus menerapkan disiplin protokol kesehatan. ASN harus sehat karena ASN melayani masyarakat. Demikian sambutan singkat yang ingin kami sampaikan, dan seizin Bapak Menko. Selamat pada Bapak Menteri Hukum dan HAM dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan acara hari ini bisa diikuti oleh seluruh kementerian, instansi, dan lembaga. Bulan Januari ini sudah ada, kemarin PPATK sudah, kemudian Kementerian Polhukam juga sudah, mudah-mudahan Kementerian Investasi, mohon maaf Pak Menko, mungkin nanti setelah ini dengan Polhukam yang lainnya akan bisa dikerjakan dengan baik. Akhirnya apa yang kita perbuat harus kita pertanggungjawabkan. Agama saya mengatakan setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekecil apapun harus kita pertanggungjawabkan pada diri kita, keluarga kita, instansi pemerintah, kepada masyarakat dan bangsa, dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.